Ada kadang kan ininya di sini kayak di beberapa tadi pagi kan saya lihat ada. Nah, tentu kalau yang berupa perhiasan kan tidak ada. Bea Cukai Makassar, Sulawesi bakal memanggil Suwarnati Daeng Kanang, 46 tahun, jamaah haji viral mengenakan emas 180 gram saat tiba di Bandara Sultan Hasanuddin, beberapa hari lalu. Rencana pemanggilan Daeng Kanang ditegaskan Kepala Bea Cukai Makassar, Zaini Rahman saat ditemui di kantornya, Jumat, 7 Juli 2023, sore. Zaini mengatakan pemanggilan Suwarnati Daeng Kanang untuk dimintai klarifikasi terkait emas 180 gram tersebut. Apakah emas yang ia bawa dibeli dari Arab Saudi atau hanya berasal dari tanah air lalu dibawa ke Mekah? Saya rasa perlu sekali memanggil yang bersangkutan, Daeng Kanang, untuk mengklarifikasi, kata Zaini. Tentunya tabayun, klarifikasi, itu lebih bagus daripada tidak, klarifikasi, maka fitnah jadinya. Jadi secepatnya kita akan minta klarifikasi, sambungnya. Saat viral di berbagai platform media sosial, dirinya mengaku sudah meminta petugas Bea Cukai mendatangi rumah Daeng Kanang. Hanya saja, Daeng Kanang tidak berada di rumah dan karena pulang ke kampung halamannya di Jeneponto. Tim kami sudah ke kediamannya di Kecamatan Tamalate, namun beliau masih melakukan silaturahmi keluarganya di Jeneponto, ujarnya. Jika nantinya betul Daeng Kanang membeli emas 180 gram itu di Arab Saudi, maka pihaknya mengaku akan melakukan penghitungan pajak bea dan cukai. Setelah kita tahu nilainya tentu kami akan tindak lanjuti dengan pengenaan pembiayaan. Pengenaan pembiayaan itu tentu ada biaya masuk, ada pajak, ucapnya. Terlebih, jika harga emas itu di atas $500 Amerika Serikat atau 7 juta rupiah dan dapat dibuktikan dengan faktur atau invoice. Jika nilainya di atas itu, Rp7.571.775, harusnya sudah dikenakan pajak. Tapi kalau dia bawa emas dari Makassar kemudian dipakai saat pulang ibadah haji, itu kami tidak kenakan pajak, tegasnya. Sekedar diketahui, Haji Suwarnati Daeng Kanang, 46, baru saja menghebohkan warga Makassar. Hal tersebut saat dirinya turun dari pesawat dengan busana Bugis dengan berlumur emas di tangan leher hingga kalung yang melilit lehernya. Maksudnya saya sudah bernasar dari awal, belum mendaftar saya sudah nasar, seandainya saya ke Tanah Suci, bisa nggak ya saya begini, bisa nggak ya saya begini, karena saya siapa sih? Iya. Saya siapa sih? Berapa tahun gitu menunggu ini nggak berangkat? 13 tahun. Bu Haji, ini tadi kita dandan di mana nih Bu Haji? Ini pakaian tak pakai emas di mana ya? Di mana? Oh ini dari Tanah Suci. Oh dari Dandan di sana. Tanah Suci, Jadi memang. begini pakaian tak memang? Oh dari ini di kapal. Oh di pesawat. Pesawat ya? Pesawat. Oh di pesawat kita ganti deh? Iya, di pesawat saya ganti. Oke, siap. Memang ini kita beli atau bawa dari rumah Oh, sendiri? ini dari separuh dari Makassar, separuh di Tanah Suci saya beli. Oh, siap. Jadi Menghabiskan berapa Total yang itu? kita habiskan di Mekah untuk beli emas ibu. untuk uang belanja tiap hari saja 30 juta, jadi beda ya Mas. Oh lain dari emas itu 30 jutanya. Oh, untuk emasnya kira-kira berapa juta ibu? Buat real, jadi nggak tahu, soalnya lewat TM, jadi nggak tahu. Oh iya. Tapi kalau untuk gramnya berapa gram semua? Semuanya per gram 1.200.000. Tapi yang kita beli di Mekah berapa gram? Ada 100 gram. Ada 100 gram. Dari Arab itu 100 gram. Ada sininya 100 gram lebih bu. 80. 80. Berarti 180 semua ini Mas tadi. Totalnya kurang lebih nih bu. Bu Haji, memang aktivitas sehari-hari seperti apa Bu Haji? Saya itu agen burger. Agen burger. Jadi kalau kalian mau makan burger silahkan ke rumah makan gratis. Oh, Siap. Kembali kami sampaikan bahwa Gimana perasaan tak setelah tiba di Makassar? saya? Ya udah, tidak bisa berkata-kata. Yang sehatnya. Jangan dan alhamdulillah dan senang banget bertemu dengan keluarga. 13 tahun Budi kita menunggu. 13 tahun Bu ya? Oke, siap. Terhadap case Ibu, kalau nggak salah dari media saya menyimaknya Ibu Suwarnati Daeng Kanang. Nah, beliau kediamannya ada di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Nah, yang bisa saya sampaikan pertama, ini barangnya ini kan sifatnya perhiasan, yang tentunya bisa dilepas, bisa
dikenakan oleh yang bersangkutan. Bisa saja saat berangkat jemaah haji ini mengenakannya, sehingga setelah melaksanakan ibadah sebagian yang telah dikenakan ketika berangkat juga dikenakan kembali. Kemungkinan juga ada juga yang mungkin dibeli di sana dan juga dikenakan. Nah, barang yang melekat pada badan diri penumpang, dalam hal ini jemaah haji, tentunya kita tidak bisa serta-merta main periksa ya, main geledah, tetapi alangkah baiknya, seyogianya yang bersangkutan mendeklarasikan kalau membawa barang tersebut. Jika memang yang bersangkutan memang mungkin belanja atau shopping lah sebutannya, atau apapun namanya. Nah, namun kami baru mengetahuinya kan setelah keluar. Ibu dari jemaah haji ini menyampaikan ke publik melalui salah satu teman media tentunya, menyampaikan seperti yang sudah diberitakan. Melanjutkan apa yang telah menjadi pemberitaan, tim kami juga sudah ke kediamannya di Kecamatan Tamalate. Namun kondisinya ibu yang kita maksud, jemaah haji yang baru pulang, beliau masih dalam silaturahmi keluarganya di Jeneponto. Tentu ini akan tetap kita tindak lanjuti, teman-teman media. Mohon bersabar. Mungkin juga akan kita lakukan pemanggilan untuk mengklarifikasi apakah memang betul seperti itu. Karena besar kemungkinan juga karena ibu ini kan wanita kodratnya, bisa jadi waktu berangkat juga mengenakan. Seberapa yang dia kenakan, seberapa yang beliau mungkin beli di sana dan dibawa ke Indonesia yang belum dideklarasikan dalam pemberitahuan custom declaration, tentunya nanti akan kita sampai ke sana. Kalau tentu kalau dia baru beli, tidak akan mungkin bisa dipakai tanpa melaporkan itu. Ada kadang kan ininya di sini, kayak di beberapa tadi pagi kan saya lihat ada. Nah, tentu kalau yang berupa perhiasan kan tidak harus seperti yang handphone. Kita merasa hal-halnya sifatnya private, dari sisi kiri viral juga. Biasa di situ ya Pak ditemukan kalau barang-barang. Iya, makanya saya sangat berharap teman-teman media bagian besarnya Muslim, dan ini tidak terjadi di haji saja. Tentu